Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah, wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di rumahnya, di masjid, pada hari yang mulia, dalam rangka memenuhi perintahnya selaku hamba Allah yang taat terhadap aturannya, yakni melaksanakan fardu Jumat berjamaah. Bermohon dan berharap kepada Allah, semoga Allah anugerahkan keimanan, ketaatan, serta hidayah kepada diri kita hingga kita meninggalkan dunia ini. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Uswatun hasanah, qudwah hasanah bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini menuju kampung akhirat yang penuh dengan kebahagiaan. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Jumat ini merupakan Jumat terakhir di bulan Sya'ban, bulan di mana kita Allah suruh untuk mempersiapkan diri, melatih diri, melatih segenap jiwa dan nafsu kita sebelum kita masuk ke dalam bulan yang penuh tantangan, di mana semua kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian hawa nafsu yang sangat besar. Pada ketika itu, ujian yang besar itu, apabila kita berhasil melewatinya, maka titel yang Allah berikan kepada kita semua merupakan titel yang tertinggi dari seorang hamba. Sebagaimana Allah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang-orang yang bertakwa. Maka pada bulan besok yang akan kita hadapi dikenal dengan bulan Ramadan, di mana suatu wadah, suatu masa, satu bulan penuh yang Allah sediakan untuk kita dalam rangka menggapai titel takwa. Maka dari itu perlu kita mempersiapkan diri dari sekarang. Sebenarnya jauh hari sudah kita persiapkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam bulan yang penuh berkah dan penuh rahmat itu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat,
bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah. Maka amat rugilah kita melewati hidup di bulan Ramadan 30 hari, 1 bulan penuh lamanya, tapi di ujung Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan, bahkan kita tidak mendapatkan ridha taqwa. Karena apa? Setahun kemudian kita belum tentu Allah pertemukan dengan Ramadan. Maka dari itu, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Maka lakukanlah ibadah versi terbaik kita di bulan itu. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, firman Allah dalam surah Al-Baqarah 183 mengandung arti bahwa ibadah puasa hukumnya fardu ain bagi setiap muslim yang mukallaf, muslim yang baligh berakal. Maka dari itu, apabila di antara kita yang sudah cukup memenuhi kriteria tersebut tidak juga melakukan puasa, maka dia sesungguhnya telah melakukan dosa besar. Kemudian daripada itu, selama kita melakukan puasa Ramadan, kita juga dianjurkan tidak melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa besar. Maka dari itu kaum muslimin, jadi bahan perhatian bagi kita semua ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Maka hal yang terpenting yang perlu kita perhatikan ialah ibadah sholat kita. Jangan sampai kita berlomba-lomba mencari keutamaan Ramadan, berpuasa di siang hari dan melaksanakan qiyam Ramadan pada malamnya, akan tetapi sholat wajib kita 5 waktu sehari semalam yang menjadi fondasi agama kita malah kita tinggalkan atau kita lalaikan. Ini bagaikan kita melaksanakan ibadah wajib satu dan meninggalkan yang wajib lainnya. Sesungguhnya meninggalkan sholat itu merupakan dosa yang sangat besar. Setan diusir dari surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau tunduk kepada Nabi Adam. Itu karena tidak mau tunduk. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan sholatnya? Bahkan sholat itu tanda seorang hamba tunduk kepada Tuhannya. Masih mampukah atau masih berharapkah kita bahwasanya dengan kita meninggalkan sholat itu Allah akan menempatkan kita di surganya? Maka camkanlah ini kaum mukminin yang dirahmati Allah. Pada bulan yang akan datang, persiapkan diri kita untuk membenahi diri, untuk memaksimalkan ibadah kita. Siangnya kita berpuasa, maka malamnya kita dirikan qiyam-qiyam dan sunnah-sunnah Ramadan. Insya Allah dengan penuh iman dan pertimbangan dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya, dengan ampunan dan rahmat Allah, insya Allah dengan penuh keikhlasan, maka dosa-dosa itu senantiasa akan Allah ampuni. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita lihat keutamaan-keutamaan Ramadan yang Allah berikan kepada hambanya. Yang pertama, puasa merupakan ibadah yang tiada tandingnya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Alaika bisiyam fa innahu la mithla." Wajib untukmu berpuasa karena tidak ada ibadah yang sebanding dengannya. Ini mendandakan bahwasanya kualitas ibadah puasa yang dilakukan dengan penuh keimanan dan pertimbangan serta ilmu pengetahuan, nilainya amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rugilah orang-orang yang meninggalkan puasa. Apabila dia sengaja meninggalkan, maka dia dapat dosa, dan dosa itu tidak akan Allah ampuni sebelum dia menggantinya di hari yang lain. Begitu berat
begitu luar biasa kualitas ibadah puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyandarkan puasa itu untuknya. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, qallallahu azza wa jalla, kullu amalin ibnu adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, sungguh seluruh amalan anak cucu Adam itu untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Kemudian puasa mengajarkan kita untuk senantiasa sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan menahan diri dari segala yang merusak dan membatalkan puasa kita, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Itu semua melatih diri kita untuk menggapai kesabaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita sudah sabar, maka Allah firmankan, balasan orang-orang yang sabar di sisi Allah adalah tanpa hisab. Kemudian puasa memberikan syafaat kepada pelakunya atau yang mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Ahmad, Tabrani dan Hakim, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba-hamba yang melaksanakannya. Maka pada bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan rahmat, bulan diturunkannya Al-Quran, maksimalkanlah bulan tersebut kaum mukminin dengan amal ibadah. Salah satu amal ibadah yang dianjurkan adalah membaca Al-Quran. Para ulama, para imam-imam mujtahid ketika datang bulan Ramadan, mereka tidak melakukan aktivitas lain, bahkan kajian-kajiannya mereka tutup, majelis-majelisnya mereka tutup, mereka khusyukkan diri mereka dengan mengkhatam, membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dalam sehari mampu melaksanakan mengkhatam Al-Quran 2 kali, pagi siang hari 1 kali dan malam 1 kali. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita melaksanakannya? Setidaknya kita tidak melewati hari-hari kita lewat tidak tanpa membaca Al-Quran. Maka dari itu kaum mukminin perlu perhatian bagi kita semua dalam rangka menjadikan Ramadan kita berkualitas. Maka persiapkanlah diri dari sekarang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقيموا الصلاة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.